Film diawali dengan diperlihatkan gadis cantik bernama Hinata Hanazawa, yang mana ia seorang gadis yang sangat polos. Pada saat itu mereka semua sedang mengemari mantan aktor boyband terkenal. Karena Hinata sangat polos, ia tidak tahu tentang pria tersebut dan ia hanya fokus sekali dengan sekolahnya. Setiap harinya ia selalu bangun pagi hari dan ia sangat rajin melakukan tugas di rumahnya. Ia juga membantu mengurus adiknya yang masih kecil. Di malam harinya Hinata membacakan dongeng untuk adiknya, yang mana ia membacakan sebuah dongeng berjudul Cinderella, dan ia berharap kisah cintanya seperti pada dongeng tersebut. Pada saat itu Hinata melihat aktor pria tampan yang ada di TV. Ia sangat terkesima dengan pria itu, dan pada akhirnya ia mulai mencari tahu tentang aktor tampan tersebut kepada temannya yang bernama Isuyama Hikaru, yang mana saat itu Hikaru juga fans berat pria tampan tersebut. Hikaru mengatakan bahwa aktor tampan tersebut akan syuting di sekolah mereka dan juga melibatkan beberapa murid di sekolahnya. Mendengar hal itu, Hinata sangat senang sekali karena ia bisa melihat idolanya secara langsung. Keesokan harinya, Hinata dan Hikaru diminta untuk membantu kru yang ada di sana. Dan pada saat itu kebetulan Hinata bertabrakan dengan aktor tampan tersebut, di mana ia langsung terdiam. Dan aktor itu bernama Kayade Kayase. Dan Ayase tersenyum kepada Hinata. Hinata saat itu merasa sangat senang sekali. Ia masih tidak menyangka bahwa Ayase tersenyum kepadanya. Saat berada di luar, Hinata tidak sengaja melihat Ayase sedang melihat para gadis-gadis latihan dance. Ia sangat kaget melihat kelakuan Ayase yang melihat pantat gadis-gadis itu. Hinata yang buru-buru pergi pun terjatuh. Dan saat itu Ayase juga melihat Hinata karena rok bagian belakangnya terbuka, di mana saat itu ia merasa sangat malu sekali dan langsung pergi begitu saja. Keesokannya, Hisana pergi untuk menonton film di bioskop. Karena ia datang terlalu cepat, ia menunggu lama karena filmnya belum mulai. Tak lama kemudian, ia melihat seorang anak kecil dengan membawa boneka. Mengingat adiknya menginginkan boneka, ia pergi ke mesin capit boneka dan langsung memainkannya. Beberapa kali ia mencoba tetap gagal, hingga di kesempatan koin terakhir, ia masih berharap bisa mendapatkannya. Dan tiba-tiba saja terdapat seorang pria di belakangnya memberitahunya cara untuk mendapatkan boneka tersebut. Hinata langsung mengikuti cara itu dan ia berhasil mendapatkannya. Dia menoleh ke belakang untuk mengucapkan terima kasih. Ia menjadi kaget karena orang itu adalah Ayase. Hinata saat itu sangat terkejut dan teriak. Karena Ayase tidak ingin ada keributan di sana, ia langsung mengajak Hinata pergi dari tempat itu. Hinata saat itu bingung karena Ayase menggandeng tangannya. Dan kemudian saat itu mereka mulai mengobrol. Hinata saat itu tertawa karena tingkah konyol Ayase. Tiba-tiba ia teringat bahwa ia akan menonton film. Dan saat itu juga ia berpamitan untuk pergi. Saat akan pergi, tiba-tiba saja sepatu yang ia pakai rusak. Tetapi Hinata tidak mempermasalahkannya dan tetap pergi. Sesampainya di bioskop, ia teringat bahwa Ayase menggandeng tangannya. Dan karena itu ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak mencuci tangannya. Dan tiba-tiba saja Ayase juga berada di dalam bioskop itu. Hinata kembali terkejut karena mereka bertemu kembali. Ayase juga mengatakan apakah Hinata menyukai film romans. Dan pada saat itu ia tidak mengakuinya. Saat belum selesai, Hinata menangis dan langsung mengakui bahwa ia sangat menyukai film romantis. Ia kemudian minta maaf kepada Ayase karena sudah berbohong. Ia juga mengatakan bahwa ia belum pernah merasakan jatuh cinta, tetapi ia juga sangat ingin merasakannya. Dan ia juga ingin jatuh cinta seperti yang ada di film dongeng. Melihat hal itu, Ayase memintanya untuk melepaskan sepatunya. Dan ia langsung memberikan sepatunya untuk Hinata pakai. Ayase merasa kasihan jika Hinata mengenakan sepatunya yang sudah rusak. Dan kemudian Ayase berpamitan untuk pulang. Keesokan harinya Ayase pergi ke sekolah itu. Semua siswa menjadi heboh. Ayase kemudian menghampiri Hinata untuk mengembalikan sepatunya yang sudah diperbaiki. Dan ia juga memakaikannya kepada Hinata. Hinata saat itu merasa sangat senang sekali karena ia merasa di hadapannya terdapat seorang pangeran. Tak lama dari itu terlihat Hinata sedang mengejar Ayase untuk mengembalikan sepatunya kemarin yang ia pakai. Karena tingkah lucunya, Ayase menjadi tertawa dan langsung menuliskan nomor teleponnya di tangan Hinata. Ayase memintanya untuk memberitahu namanya karena sebelumnya mereka belum sempat berkenalan. Dan di malam harinya,
Hinana mencoba menelpon nomor yang tadi. Akan tetapi sayangnya, saat ia menghubungi nomornya tidak lagi digunakan. Ia merasa bahwa Ayase telah mengerjainya. Keesokannya Ayase sedang melihat Hinana berjalan sendiri, dan ia langsung mengejarnya. Ayase mengatakan bahwa ia menunggu Hinana menelponnya. Hinana juga mengatakan bahwa ia menghubunginya berkali-kali. Akan tetapi nomornya tidak bisa dihubungi, dan ternyata itu adalah nomor lamanya yang Ayase berikan. Dan saat ia akan memberikan nomor teleponnya yang baru, Hinana langsung merebut handphonenya. Ia langsung berkata kepada Ayase untuk tidak mengerjainya. Hinana saat itu berubah pikiran dan berhenti mengharapkannya. Saat Hinana pergi, Ayase mengejarnya dan langsung menciumnya. Hinana menjadi panik saat itu, dan Ayase mengatakan bahwa ia sungguh ingin tahu namanya. Hinana kemudian langsung menyebutkan namanya. Dan saat itu juga Ayase mengajaknya untuk berkencan. Hanazawa Hinana-san, kondo ore to deito shinai? Keesokan harinya, Hinana dijemput oleh Ayase dan mengajaknya untuk pergi ke apartemennya. Sesampainya di apartemen Ayase, Hinana terkejut karena apartemen yang sangat besar. Pada saat itu mereka menonton film romantis. Karena adegannya yang sangat romantis, Hinana tidak sanggup melihatnya. Dan tiba-tiba saja Ayase menyandarkan kepalanya di bahu Hinana. Lagi-lagi ia dibuat panik. Tetapi saat ia melihat Ayase tidur, ia mencoba untuk menyentuh rambutnya. Tetapi tiba-tiba saja Ayase langsung memegang tangannya dan langsung membaringkannya di sofa. Ternyata Ayase berpura-pura tidur karena ingin menatap Hinana. Tiba-tiba saja manajernya datang, kemudian mengatakan bahwa wanita tersebut adalah kekasihnya. Manajernya saat itu bingung dan panik karena melihat seorang gadis bersama dengan Ayase, dan diketahui juga bahwa gadis itu berumur 16 tahun. Manajernya kemudian menasihati Ayase karena ia telah menyukai wanita yang berumur 16 tahun. Manajernya tidak ingin namanya terlihat jelek di sosial media karena ketahuan berpacaran dengan gadis berumur 16 tahun. Karena posisi Ayase saat ini sangat penting karena ia mendapat peran di sinetron. Hinana saat itu merasa sangat senang sekali dengan kedekatannya bersama dengan Ayase. Tak lama kemudian Ayase memberikan pesan kepadanya bahwa untuk sementara waktu mereka tidak bisa bertemu karena ada syuting sinetron. Membaca pesan itu, Hinana menjadi sangat sedih. Di sisi lain, Hikaru mulai curiga dengan tingkah aneh Hinana dan juga teman pria masa kecilnya yang bernama Akira. Dan ternyata diam-diam Akira menyukai Hinana. Suatu ketika Hinana sedang membantu di toko bunga milik orang tuanya bersama dengan Akira. Akhirnya pada saat itu Akira mengungkapkan perasaannya, tetapi Hinana malah mengira itu hanya candaan. Tak lama kemudian Akira mendapat telepon untuk pengiriman bunga ke lokasi syuting, dan ia meminta Hinana untuk mengirimkannya. Hinana tidak mengira bahwa ada Ayase di sana. Hinana saat itu menangis karena melihat Ayase berakting adegan romantis. Ayase yang melihatnya kemudian bergegas menghampirinya. Tetapi pada saat itu Hinana langsung pergi begitu saja. Akan tetapi Ayase berhasil mengejarnya, dan mereka kemudian akhirnya mengobrol. Hinana meminta maaf kepada Ayase karena ia tidak berniat untuk mengganggunya. Ia hanya mengatakan bahwa ia disuruh temannya untuk mengantar bunga yang ia pesan. Karena Ayase melihat Hinana menangis, ia juga minta maaf karena ia telah menunjukkan sesuatu yang tidak layak di depannya. Tetapi ia hanya salah paham. Sebenarnya Hinana menangis karena melihat aktingnya yang sangat romantis. Ayase menjadi lega karena mendengar penjelasan darinya. Pada saat itu Hinana mengatakan bahwa ia ingin ciuman pertamanya adalah Ayase, dan kemudian Ayase langsung mendekatinya dan menggigit hidungnya. Hinana langsung terdiam dan seperti biasa ia sangat panik. Ayase tertawa melihat kepanikan Hinana, dan di samping itu ternyata wanita yang menjadi lawan mainnya yang bernama Su itu melihatnya, dan ia terlihat sangat kesal. Ayase kemudian kembali mengajak Hinana untuk berkencan, akan tetapi Hinana pada saat itu tidak bisa karena ia akan merayakan ulang tahun Akira, yang mana juga semua keluarganya pergi ke rumah neneknya. Sementara Hikaru dan Akira sudah berada di depan rumah Hinana. Saat itu Hikaru berencana untuk meninggalkan mereka berdua agar Akira bisa mengungkapkan isi hatinya kepada Hinana. Tetapi ternyata di dalam rumah Hinana sudah ada Ayase. Mereka berdua saat itu kaget dan pada akhirnya mereka semua merayakan hari ulang tahun Akira. Saat Hinana dan Hikaru pergi, Akira dan Ayase mulai menanyakan tentang Hinana.
Dan Ayase menjadi tahu jika Akari menyukai Hinata. Setelah semua selesai, Hinata mengantarkan Ayase untuk pulang. Saat itu Ayase merasa tersaingi oleh Akira karena ia sangat dekat dengan Hinata. Dan ia takut jika Hinata lebih memilih Akari. Ayase juga meminta Hinata untuk kembali berkencan. Keesokannya Hinata kembali datang ke apartemen Ayase. Pada saat itu ia terkejut karena melihat Ayase yang tidak mengenakan baju. Lagi dan lagi ia panik. Dan Ayase mulai mengerjainnya. Hinata juga saat itu membantu Ayase untuk mengeringkan rambutnya. Saat itu ia mengatakan bahwa di film selanjutnya ia akan menjadi seorang pianis. Dan ia juga merasa kesulitan untuk belajar. Hinata langsung menasehatinya. Dengan semakin ia giat berlatih, maka akan semakin bisa memainkannya. Ayase juga mengatakan apakah Hinata juga berlatih piano. Hinata kemudian mengatakan bahwa dulu ia juga berlatih piano. Tetapi karena les itu memerlukan uang yang banyak, jadi ia tidak berlatih lagi. Dan ia merasa tidak enak dengan orang tuanya. Ia juga mengatakan bahwa sebenarnya ia adalah anak angkat. Lalu Ayase memberikan kunci apartemennya kepada Hinata dan berkata bahwa ia boleh datang kapan saja ke apartemennya. Hinata terlihat sangat senang sekali saat itu. Saat di sekolah, Hinata mendapat kabar bahwa Ayase pernah berpacaran dengan Su. Hinata langsung bertanya kepada Hikaru, karena Hikaru fans beratnya. Hikaru kemudian mengatakan bahwa 2 tahun yang lalu mereka sempat berpacaran, tetapi mereka putus karena sama-sama sibuk dengan pekerjaannya. Di malam harinya, Hinata juga berniat untuk datang ke apartemen Ayase. Dan terlihat bahwa di dalam apartemennya tidak ada orang. Dia juga tidak tahu bahwa di dalam apartemennya itu juga terdapat Su. Akan tetapi saat ia masuk ke dalam, ia melihat Ayase sedang berciuman dengan Su. Hinata saat itu kaget dan Ayase baru menyadari dengan kehadiran Hinata. Hinata kemudian langsung pergi meninggalkannya. Ayase kemudian mengejarnya dan berniat untuk menjelaskan semuanya. Tapi karena Hinata sudah terlanjur sakit hati, ia tidak mau mendengar penjelasannya. Ia juga merasa bahwa Su lebih baik darinya. Kemudian Ayase kembali ke apartemennya dan meminta Su untuk pulang. Tetapi saat itu Su mengatakan bahwa selama ini ia menyesal. Ia juga berkata bahwa ia masih mencintai Ayase dan memintanya untuk bisa balikan. Sejak kejadian itu, Hinata menjadi depresi. Ibunya juga menyuruh Akira untuk memujuknya sekolah, bahwa tingkah Hinata yang seperti itu karena Ayase. Akira juga mengatakan kepada Hinata untuk berhenti mencintai Ayase, karena itu sangat menyakitkan. Dan saat itu juga, Akari kembali mengungkapkan perasaannya. Sepulang sekolah, Hinata masih terlihat sangat sedih, dan ia bertemu Su. Di sana mereka kemudian mengobrol. Su mengatakan bahwa ia sudah balikan dengan Ayase. Mendengar hal itu, Hinata malah memujinya karena ia sadar ia tidak pernah bisa menang melawan Su yang memiliki segalanya. Dan dengan polosnya ia juga mengatakan bahwa ini pertama kalinya ia merasakan jatuh cinta. Dan hanya dengan Ayase ia merasa sangat bahagia. Oleh karena itu ia tidak bisa berhenti untuk mencintainya. Tetapi pada akhirnya Su mengatakan bahwa ia telah berbohong. Dan sebetulnya mereka tidak balikan. Sebenarnya ia hanya berencana untuk mengerjai Hinata, tapi ia tidak jadi melakukannya karena melihat Hinata sangat mencintai Ayase. Suatu ketika Hinata mengatakan kepada Akira bahwa ia tidak menyukainya dan ia tidak bisa membohongi perasaannya sendiri. Saat kembali ke rumah, dia masih sangat sedih dan tiba-tiba saja Ayase datang ke rumahnya dan menjelaskan semuanya. Ia juga mengungkapkan perasaannya kepada Hinata. Lalu Hinata saat itu juga minta maaf kepadanya karena tidak mendengarkan penjelasan darinya. Dan saat itu ia juga mengatakan bahwa ia juga mencintainya. Dan mereka lalu berpelukan. Dan Hinata menjadi sangat senang. Dan keesokannya ia kembali berkencan dengan Ayase ke taman hiburan. Hinata merasa sangat senang sekali. Tapi saat ia sampai di sana, ternyata taman hiburan itu tutup. Tiba-tiba saja datang seseorang yang menggunakan kostum beruang dan mengajaknya untuk masuk ke dalam. Sesampainya di sana, Hinata bertemu dengan Ayase. Dan ternyata taman hiburan itu sudah disewa oleh Ayase. Ayase tidak mau jika publik mengetahui jika mereka berpacaran. Mereka kemudian bersenang-senang di taman itu.
Sebelum berpisah, Hayashi memberikan sebuah hadiah kalung kepada Hinata. Dan semenjak saat itu mereka menjadi dekat satu sama lain. Hubungan mereka saat itu menjadi buah bibir di masyarakat. Dan saat itu Hayashi menjadi sorotan publik. Dan juga banyak yang membulinya. Hinata melihat hal itu menjadi panik. Ia merasa bahwa itu adalah kesalahannya. Dan ia berniat untuk pergi menemui Hayashi. Ibunya menjadi tahu jika Hinata berpacaran dengan seorang aktor. Ibunya saat itu juga menghentikannya. Karena jika Hinata berada di sana tidak akan menyelesaikan masalahnya. Hinata juga mengatakan bahwa tuduhan itu salah. Hayashi tidak pernah melakukan hal buruk kepadanya. Dan ia mengatakan bahwa Hayashi adalah pria yang baik. Kemudian manajernya datang dan meminta Hayashi untuk melakukan klarifikasi agar ia bisa memperbaiki nama baiknya sebagai artis. Manajernya juga meminta agar Hayashi mau meninggalkan Hinata. Tapi saat itu Hayashi mengatakan bahwa ia benar-benar mencintai Hinata dan hanya dengannya ia merasa menjadi sangat senang. Hinata kemudian mendapat telepon dari manajer Hayashi dan saat ini ia meminta agar Hinata bisa menemuinya. Manajernya memintanya untuk tidak menemui Hayashi lagi karena ia ingin Hayashi menjadi aktor yang sangat sukses. Manajernya juga bercerita bahwa sebenarnya Hayashi tidak mengkhianati grup bandnya. Ia keluar dari grup itu karena dia mempunyai penyakit yang membuatnya harus berhenti bernyanyi. Hinata kemudian pergi menemui Hayashi di tempat bioskop seperti biasa untuk mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Dan sejak saat itu Hinata senang karena Hayashi adalah orang yang pertama kali membuatnya jatuh cinta. Hayashi hanya bisa terdiam saat itu, tetapi dalam hatinya sangat hancur. Begitu juga dengan Hinata yang saat itu menjadi sangat sedih karena harus berpisah dengan Hayashi. Hayashi kemudian menggelar konferensi pers. Saat itu ia minta maaf kepada semua masyarakat karena ia telah membuat kehebohan. Ia juga mengaku bahwa sebenarnya ia sangat menyukainya. Ia berjanji tidak akan menemuinya lagi. Ia juga akan fokus dengan karirnya sebagai aktor. Karena pernyataan itu Hinata menjadi bersedih. Kenyataannya tidak sesuai dengan cerita yang ada di buku dongeng. Dan saat itu Akira juga bersamanya dan menenangkannya. Dan salah satu temannya di anggota grup datang ke rumah Hayashi. Dan saat itu ia mulai mengerti bahwa selama ini Hayashi selalu menanggung bebannya sendiri. Dan ia juga tidak pernah menceritakannya kepada teman-temannya. Karena itu teman grup bandnya tidak lagi marah dengannya. Dan ia malah mendukung Hayashi dan singkat cerita Hayashi sudah sukses menjadi aktor. Dan banyak mendapat penghargaan. Saat ini di apartemennya banyak sekali yang mengirimkan hadiah untuknya. Manajernya juga membuka satu persatu surat dari para fansnya, tetapi saat itu ia malah menyembunyikan salah satu suratnya. Di sisi lain, Hinata mulai aktif belajar piano. Saat itu ia bertemu dengan Akira karena hari itu adalah hari ulang tahun Hinata. Akira memberi hadiah sebuah tiket bioskop dan juga berjanji untuk pergi menonton bersama. Hinata sangat senang karena itu adalah film kesukaannya. Di sisi lain, Hayashi merayakan kesuksesannya sebagai aktor. Semua teman-teman grup bandnya ikut menghadiri pestanya. Manajernya kemudian datang menemuinya dan memberikan sebuah surat kepadanya. Surat itu ternyata berisi sebuah tiket bioskop dan berisi sebuah surat yang ditulis oleh Akira bahwa ia harus segera menemui Hinata, di bioskop tersebut. Setelah membaca surat itu, Hayashi langsung bergegas ke tempat itu, di mana Hinata pada saat itu bingung karena tiba-tiba saja Akira tidak bisa datang menemuinya. Sebenarnya di hari ulang tahunnya ini, Akira ingin memberikan hadiah Hinata yang paling spesial untuknya. Karena ia sadar bahwa Hinata tidak mungkin mencintainya. Jadi ia berusaha untuk menyatukan kembali Hayashi dengan Hinata. Hayashi saat itu sampai di bioskop. Ternyata tidak ada orang, karena itu ia menjadi putus asa dan berjalan pulang. Tetapi tiba-tiba saja Hinata berjalan di belakangnya. Mereka berdua sama-sama kaget. Karena mereka kembali bertemu setelah 3 tahun berpisah. Dan film diakhiri dengan Hinata yang terlihat sangat senang sekali. Dan Hayashi saat itu langsung mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Dan ia juga memberikan sepasang sepatu. Dan setelah itu Hayashi langsung melamarnya.